Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Caroline. Saya dari kelas 11 IPA B2. Saya dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang metabolisme, katabolisme beserta contohnya yaitu respirasi aerob dan anaerob. Tapi di sini saya akan memfokuskan saja untuk respirasi aerob. Nah, sebelum ke respirasi aerob, kita harus tahu dulu nih, apa sih metabolisme itu? Metabolisme sendiri itu adalah proses ketika tubuh mengubah makanan atau minuman yang kita makan sehari-hari menjadi energi. Nah, di metabolisme ini ada dua macam, yaitu katabolisme dan anabolisme. Tapi di sini kita akan fokuskan ke katabolisme. Jadi apa sih katabolisme itu sendiri? Katabolisme itu adalah proses pemecahan molekul-molekul besar menjadi senyawa yang lebih kecil atau senyawa yang lebih sederhana. Contohnya itu kalor dan energi. Nah, di katabolisme juga ada contohnya, yaitu respirasi. Di respirasi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan juga anaerob. Tapi seperti yang saya sudah omongkan di awal tadi, kita akan lebih memfokuskan untuk membahas respirasi aerob. Jadi apa sih respirasi aerob itu? Nah, sebelum kita ke respirasi aerob, kita juga harus tahu apa sih respirasi itu. Respirasi sendiri adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, kalau respirasi aerob ini adalah respirasi yang memerlukan oksigen. Jadi bisa kita simpulin kalau respirasi aerob ini adalah pemecahan molekul pemecahan molekul kompleks menjadi lebih sederhana yang membutuhkan oksigen. Seperti itu. Ini saya akan menjelaskan tentang glikosis. Glikosis adalah pemecahan molekul glukosa menjadi dua asam pirufat. Jadi glukosa atau gula berkarbon 6 ini akan dipecah menjadi senyawa sederhana yang menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Nah, bisa kita lihat di gambar yang pertama itu ada glukosa. Glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Enzim yang berperan adalah heksokinase. Enzim ini akan mentransfer satu gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga ATP menjadi ADP dan glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Di gambar yang kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Di gambar yang ketiga ini, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan pada tahapan ini adalah enzim fosfofruktokinase. Enzim ini akan mentransfer satu gugus fosfat dari ATP sehingga ATP kehilangan satu gugus fosfat dan ATP akan menjadi ADP. Dan kita lanjut di gambar yang keempat, ada enzim aldolase akan memecah fruktosa 1,6 disfosfat menjadi 2 buah gula dengan 3 kalor yang berbeda, yaitu dehidroksiaseton fosfat atau DHAP dan 3 fosfat gliseraldehida, 3 bisfosfat atau G3P. Pada tahapan kelima, terjadi perubahan antara DHAP dengan 3-PGAL. Namun, perubahan ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan sehingga pada tahap selanjutnya yang digunakan adalah 3-PGAL. Tahap 1 ke 5 dinamakan investasi energi karena pada tahap ini terjadi pemakaian atau penggunaan 2 ATP. Di gambar yang ke-6, 3-PGAL akan diubah menjadi 1,3 bisfosfogliserat sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim triose-fosfat dehidrogenak. Pada tahap ini 3-PGAL akan melepaskan elektron melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga akan menghasilkan NADH sebanyak 2. 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 gugus fosfat akan berikat dengan 2 ADP, sehingga akan menghasilkan 2 ATP atau 2 energi. Enzim yang berperan adalah fosfogliserokinase. Dan di gambar yang ke-8, itu 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Dan yang nomor 9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pinukat atau PAP. Dengan enzim enolase pada tahap ini akan dihasilkan H2O. Dan yang terakhir, fosfenol
pirufat atau PAP akan diubah menjadi 2 asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah karena fosfat akan berikat dengan ADP. Dan selanjutnya ini ada tahapan DO atau tahapan dekarboksilasi oksidatif. Terjadi di matriks mitokondria. 2 asam pirufat atau senyawa karbon 3 arom akan diubah menjadi 2 asetil CoA, senyawa atom karbon yang mengikat di enzim A. 1 atom karbon yang dilepaskan oleh asam pirufat akan bergabung dengan oksigen atau O2 akan membentuk CO2. Pemutusan atom karbon ini akan memicu proses transfer elektron di mana 2NAD+ akan berikatan dengan 10N hidrogen akan membentuk 2NADH. Bahan utama adalah asam pirufat sehingga menghasilkan 2NADH, 12CO2 dan 2 asetil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan siklus Krebs. Siklus Krebs terdiri dari 8 tahapan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada proses pembentukan sitrat, bisa dilihat dari gambar yang pojok kanan paling atas itu sampai ke pojok kiri paling atas, yaitu oksaloesitrat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang yang di sitratnya, yaitu adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan antara molekul asetil CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat yang dibantu dengan enzim asam sitrat intase. Yang kedua adalah sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Selanjutnya yang ketiga terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dan dehidrogenase. Pada tahap ini isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dibantu dengan NADH. Yang keempat terjadi proses pengubahan alfa ke ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Yang kelima, kemudian suksinil CoA diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga dengan Mg2+ dan GDP yang bersama fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Yang keenam, pada tahap ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Yang ketujuh, pada tahap ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon atau C sama dengan C sehingga menghasilkan produk berupa malat. Kemudian yang ke-8, malat dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Kemudian oksaloasetat akan menangkap asetil CoA sehingga siklus Krebs akan terus-menerus terjadi. Tidak hanya itu, dalam tahap ini juga berupa NADH. Dan yang terakhir adalah ruang antar membran. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima. Molekul NADH akan melepas elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1 kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antara membran. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 5 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu 0
O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 5 menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antara membran. O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan 1 molekul ATP. Jadi, total dari 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Sekian presentasi dalam pembuatan video saya. Terima kasih.